Dosa menghambat anugerah Tuhan. Bagaimana dosa menghambat anugerah Tuhan? Ada dua cara umum yang dilakukannya. Pertama, dosa menghambat anugerah dengan membangun egoisme dalam diri seseorang. Masih ingat cerita mengenai orang timpang dan orang buta? Begini ceritanya. Ada seorang buta yang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Ia kesulitan untuk menyeberang, sementara kendaraan sangat ramai. Tidak lama kemudian ia merasa ada orang lain di sisinya, lalu ia minta tolong. Orang itu menjawab, "Maaf, saya tidak dapat mengantarmu. Saya seorang yang timpang. Saya juga menunggu pertolongan." Orang buta itu segera menjawab, "Kita bisa saling membantu untuk menyeberangi jalan ini." "Bagaimana caranya?" tanya orang yang timpang. "Aku akan menggendongmu dan dengan bantuan matamu kita menyeberang." Mereka pun melintas di jalan yang ramai itu. Setiba di seberang, orang yang timpang tiba-tiba berseru, "Kawan, terus lagi ke depan, ada sebuah dompet di sana." Dengan gembira orang buta itu terus melangkah menuju benda yang dimaksud. Orang timpang itu mengambilnya lalu membukanya. "Rezeki, rezeki," teriak si timpang. "Saya menemukan uang yang banyak. Kini saya punya cukup uang untuk beberapa hari ke depan." Orang yang buta berkata, "Tapi itu uang kita bersama. Saya telah membawamu ke sini." "Tidak, ini uangku. Saya yang melihatnya," jawab orang yang timpang. Akhirnya mereka pun bertengkar. Seorang pemuda nakal lewat, melerai pertengkaran mereka dan meminta dompet itu lalu membawanya kabur. Egoisme membuat kedua orang tadi kehilangan temuannya. 1 Korintus 10 ayat 24, "Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain." Kedua, dosa menghambat anugerah dengan cara membuat seseorang tidak mengenali jalan hikmat. Ada seorang pengembara yang melewati hutan dan menemukan seekor serigala tua yang sudah lumpuh. Pengembara itu ingin tahu bagaimana serigala itu bertahan hidup. Dari jauh ia mengamati. Rupanya ada seekor harimau yang selalu menikmati mangsa buruannya dekat serigala itu. Harimau itu makan sepuas-puasnya dan meninggalkan sisa bagi serigala. Demikianlah terjadi seterusnya sehingga serigala itu dapat bertahan hidup. Pengembara itu kagum dan berkata dalam hatinya, "Tuhan sungguh baik." Ia pulang ke rumah dan sangat terkesan dengan kebaikan Tuhan lewat apa yang disaksikannya itu. Maka semenjak saat itu ia tinggal di rumah dan berpikir, "Saya tidak perlu bekerja, Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhanku." Berhari-hari lamanya ia tidak bekerja. Ia menunggu perbuatan Tuhan tapi tidak kunjung datang. Sampai pada suatu hari kondisinya begitu lemah dan hampir mati. Tiba-tiba ia mendengar suara berbisik, "Hai orang malas, engkau belajar pada sesuatu yang salah. Aku telah menunjukkan kepadamu teladan yang baik dari seekor harimau. Belajarlah padanya, bukan pada serigala yang lumpuh." Dosa sering membuat kita salah pilih jalan. Ada jalan dari dosa, tapi jalan itu adalah jalan kehancuran. Dosa juga sering membuat kita iri hati pada orang yang sukses. Padahal orang sukses ada supaya kita dapat belajar bagaimana mereka menjadi sukses. Dosa iri hati kemudian membuat kita sakit hati dan kehilangan kesempatan untuk belajar. Anugerah Tuhan pun menjauh. Masih banyak cara dosa untuk membuat kita jauh dari anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memberantasnya. Kita harus berani mengatakan dosa no, iman yes.
Pengkhotbah 9 ayat ke-18, hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Dosa atau kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa seberapapun ukurannya dan apapun bentuk atau alasannya tetaplah dosa yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk atau tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak pernah tidak peduli dan juga tidak tuli untuk mendengar seruan dan doa kita. Tetapi ada dosa yang menghalanginya, baik dosa yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Mintalah hikmat dari Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak-Nya. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, bagaimana dengan Anda? Atau masalah denganmu? Tobat.